Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Halo, pada video ini kita akan belajar mengenal tentang logaritma. Nah, apa itu logaritma? Jadi gini, kalian sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Kalau bilangan berpangkat itu misalkan di sini ada A pangkat N gitu kan, sama dengan B. Ini dinamakan bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, logaritma itu kebalikan dari eksponen. Jadi yang asalnya N di sini adalah pangkat, sekarang kita sejajarkan sama dengan. Berarti N-nya sama dengan A log B. Nah, kemudian di sini A-nya itu dinamakan dengan basis. Nah, basis itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian, jika B-nya ini namanya adalah numerus. Numerus B-nya syaratnya lebih dari 0. Nah, sekarang dari definisi logaritma ini yang merupakan kebalikan dari bilangan berpangkat, maka kita akan ketemu beberapa sifat dari logaritma. Yang pertama, jika ada A log 1. A log 1 berapa nilainya? Nah, kita tidak perlu menghafalkan, kita pakai logika saja. Karena tadi logaritma itu kan kebalikan dari bilangan berpangkat. Berarti di sini berapa ini ya, bilangan berapa dipangkatkan berapa yang nilainya selalu angka 1. Berarti dipangkatkan berapa? Iya, dipangkatkan 0. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Berarti kalau di sini ada A log 1 sama dengan 0 gitu ya. Jadi contohnya, kalau misalkan kita ketemu dengan 3 log 1, 3 log 1 berarti berapa? 0. Ada 2 log 1, 2 log 1 berapa? 0. Jadi berapapun basisnya, jika numerusnya 1, maka nilainya adalah 0. Kemudian yang kedua. Yang kedua, kalau di sini ada A log A. Nah, kita kembalikan lagi ke dalam bilangan berpangkat. A dipangkatkan berapa yang nilainya dengan A sama dengan A, yaitu pangkat 1 ya. Berarti A pangkat 1 sama dengan A. Berarti kalau gitu A log A juga sama dengan 1. Yang perlu diingat di sini basis sama numerusnya sama. Berarti kalau kita menjumpai soal basis dan numerus sama, misalkan 5 log 5, berarti sama dengan 1. Ada 7 log 7, berarti di sini sama dengan 1. Basis sama numerus sama. Kemudian sifat yang ketiga. Kalau di sini ada A pangkat N log A pangkat N, maka hasilnya adalah pangkatnya numerus menjadi pembilang, pangkatnya basis menjadi penyebut. Jadi hasilnya adalah M per N. Nah, sekarang contohnya. Kalau di sini ada 2 log 4. Nah, 2 log 4 berarti kan di sini yang diinginkan kita nyatakan basis dan numerus itu dalam bentuk perpangkatan yang bilangan pokoknya sama. Berarti di sini 2 log 4 bisa kita tuliskan 2 pangkat 2. Nah, basis sama numerus bilangan pokoknya sudah sama. Yang pangkatnya numerus 2, pangkatnya basis, kalau nggak dituliskan berarti pangkat 1. Berarti nilainya berapa? Nilainya adalah 2 per 1. Ya, satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa, karena 2 per 1 sama dengan 2. Tuh. Kemudian, jika di sini kita ketemu soal dengan
5 log 1 per 25. Berarti ini ditulis gimana? 5 log. Nah, 1 per 25. 25 itu adalah 5 pangkat 2. Karena 1 per pindah ke atas pangkatnya jadi min 2. Ya, nilainya berarti di sini adalah min 2 per 1. Min 2 per 1 sama dengan min 2. Nah, kemudian jika di sini ada 4 log 8. Nah, 4 sama 8 bisa nggak dinyatakan ke dalam bilangan pokok yang sama? Kalau 4 adalah 2 pangkat 2. Kalau 8 adalah 2 pangkat 3. Jadi nilainya tadi karena di sini sudah sama-sama 2, maka hasilnya adalah 3 per 2. Berarti sini 3 per 2. Tuh. Kemudian yang nomor 4 masih sifat dari trigonometri. Kalau di sini A pangkat N log B pangkat M. Nah, lihat di sini bilangan pokok dari basis dan numerusnya itu berbeda. Berarti nanti kita buatnya M per N, belakangnya masih tetap A log B gitu. Jadi, kalau misalkan di sini ada contoh soalnya adalah 4 log 125 gitu ya. Nah, kita tinggal menyederhanakan saja. Berarti di sini 4 itu bisa ditulis 2 pangkat 2, 125 bisa ditulis 5 pangkat 3. Nah, kita hanya menyederhanakan ya, nilainya masih dalam bentuk log. Berarti 3-nya ini di atas, 2-nya di bawah, masih tetap belakangnya 2 log 5. Jadi pangkatnya bisa kita taruh depan. Yang pangkatnya basis kita letakkan sebagai pembilang. Pangkatnya numerus menjadi pembilang dan pangkatnya basis menjadi penyebut. Kemudian sifat yang nomor 5. Sifat nomor 5, jika di sini ada A log B ditambah dengan A log C. A log B ditambah dengan A log C, ingat di sini ada penjumlahan dengan basis yang sama. Berarti di sini hasilnya adalah A log B kali C. Ya. Kalau basisnya sama, maka numerusnya bisa dikalikan. Tuh, kasih tanda ya sifat-sifatnya tadi. Jadi di sini contohnya, kalau misalkan ada 12 log 4 ditambah dengan 12 log 3. Berarti hasilnya adalah 12 log, karena di sini sama basisnya, dijumlahkan maka numerusnya dikalikan. Berarti 4 kali 3. Berapa hasilnya? Berarti di sini 12 log 12. Nah, basis sama numerus sama, berarti nilainya adalah 1. Tuh. Sifat yang keenam. Bagaimana jika di sini ada A log B dikurangi dengan A log C? Nah, basisnya sama, kemudian di sini dikurangi, maka bisa kita tulis jadi 1, tapi numerusnya dibagi. Tuh. Contohnya, jika di sini ada ini 5C ya, 5 log 100 dikurangi 5 log 4. Nah, sama-sama 5, berarti di sini bisa dituliskan 5 log 100 dibagi 4. Berarti 5 log 100 dibagi 4 itu 25. Nah, 25 bisa disederhanakan berapa pangkat? 5 pangkat 2.
Nah, kalau ini tadi seperti sifat nomor 3, maka nilainya sama dengan 2. Tuh. Yang selanjutnya, yang soal nomor ini ya, sifat nomor 7. Ini saya kasih warna dulu biar berbeda. Yang nomor 7, jika kita ketemu dengan A log B dikalikan, kalau tadi kan dijumlah, di sini dikurangi, tapi dengan syarat numerusnya sama. Kalau ini ada perkalian A log B, B log C. Nah, ini istimewanya di mana? Istimewanya adalah numerusnya suku pertama sama dengan basisnya suku kedua gitu. Nah, ini syaratnya. Berarti kalau itu bisa dituliskan dengan A log B kali C. Nah, contohnya, jika di sini ada 2 log 7, 7 log 5, kemudian 5 log 16. Nah, yang ini sama, yang di sini juga sama, berarti tinggal ditulis depan ya. Basisnya yang depan dan numerusnya yang belakang. Berarti hasilnya adalah 2 log 16. Nah, 16 itu bisa disederhanakan dengan 2 pangkat 4. Berarti nilainya berapa? 4/1, yaitu 4. Yang ke-8. Kalau kita menemukan A dipangkatkan dengan A log B. Nah, sepertinya ini tumpuk-tumpuk, tapi ingat, tadi kita belajar pertama kali ya. Kalau misalkan di sini ada A pangkat N sama dengan B, maka mencari N-nya adalah sama dengan A log B. Nah, ingat, di sini tadi kan A yang ini ya. N-nya tak ganti dengan sekian ini, N-nya tak taruh ini. Berarti hasilnya tetap ini kan sama dengan B yang ini. Nah, gitu. Jadi asalnya dari situ. Cuma untuk mempermudah ingatan kita, kalau di sini ada A dipangkatkan A log B gitu ya. Di sini sama, itu kan syaratnya ininya sama. Nah, hasilnya berarti tinggal yang belakang ini taruh sini. Tuh. Contohnya, kalau di sini kita ketemu dengan 2 log 5. Berarti hasilnya berapa? Di sini kan 2, sudah sama kan? 2-nya dipangkatkan 2 ini log 5, berarti hasilnya sama dengan 5. Kita ambil belakangnya. Bagaimana jika di sini ada 5 pangkat 25 log 3? Tuh. Nah, kita rubah menjadi bentuk yang sama. Berarti sini 5, di sini 5. 25 5 pangkat 2 ya, 5 pangkat 2 di sininya 3 gitu. Berarti di sini 5. Ini pangkat 2. Kalau pangkatnya saya pindah ke sini jadi pangkat setengah. Berarti 5 log 3 pangkat setengah gitu. Hasilnya berarti sama dengan ya, hasilnya 3 pangkat setengah atau bisa ditulis dengan akar 3. Tuh. Tulis dengan akar 3. Kemudian lanjut ke sifat nomor 9. Di sini ada 10 sifat yang kita pelajari. Kalau di sini ada A log B itu berarti sama dengan 1/B log A. Nah, contohnya, misalkan di sini kita disuruh menentukan soal dengan log 25 ditambah 1/4 log 10. Misalkan seperti ini. Berarti ini bisa dituliskan log 25. Nah, 1/4 log 10 dari sifat yang nomor 9 tadi ya. Berarti ini bisa kita kerjakan, kita balik menjadi 10 log 4.
Nah, jika di sini tidak ada tulisan log, maka secara otomatis adalah 10, gitu ya. Nah, kemudian karena basisnya sama-sama 10, maka ini bisa dituliskan log 25, ini 10, dikali dengan 4. Berarti sama dengan 10 log 100. 100 itu adalah 10 pangkat 2. Nah, nilainya berapa berarti? Sininya pangkat 1, 2 per 1, berarti hasilnya 2. Kemudian, sifat yang terakhir yaitu nomor 10. Yang nomor 10, jika ada A log B, bisa ditulis dengan C log B per C log A. Nah, syaratnya apa di sini? Yaitu kita ambil C-nya itu harus sama atas bawah, gitu kan? Harus sama. Nah, C-nya terserah. Saya kasih contoh soal. Misalkan di sini, ini biasanya soal model ujian, diketahui 7 log 2 sama dengan A, kemudian 2 log 3 sama dengan B. Yang ditanyakan adalah tentukan 6 log 98. Nah, cara jawabnya kalau ada model soal seperti ini ya kita gunakan sifat ini tadi ya. Berarti di sini 6 log 98 bisa kita tulis dengan log 98 per log 6. Nah, masalahnya basisnya yang di sini berapa? C-nya kita ganti dengan berapa gitu. Di sini ada 6 log, ada 2 log, ada 7 log. Kita pilih angka yang mana? Nah, biasanya ada hal yang istimewa dari yang diketahui. Gitu. Nah, ini kan bisa kita sambung ya berdasarkan sifat yang nomor 7 tadi. Kalau ada 7 log 2, sini 2 log 3 ya. 7 log 2 tadi A, 2 log 3 tadi sama dengan B. Nah, karena di sini sama, berarti bisa ditulis dengan 7 log 3. 7 log 3 adalah A kali B. Terus sekarang 6 log 98. Berarti kita nyatakan perkalian yang sekiranya di situ adalah perkalian dari angka 7, gitu ya. 7, 2, dan 3. Angka-angka yang sudah ada di sini. Berarti di sini kita, nah terus basisnya yang kita pilih ya. Kalau basis 7 kita punya 2 modal. Kalau basis 2 cuma punya 1 modal. Berarti kita ambilnya basis yang 7. Tuh. Terus 98-nya kita sederhanakan. 98 itu adalah 49 kali 2. 49 itu adalah 7 pangkat 2 gitu ya. Nah ditulis seperti ini dalam faktor prima. Dari sini kalau 6 adalah 3 kali 2. Kemudian berarti bisa dituliskan 7 log 7 pangkat 2. Kalau perkalian kan bisa ditulis tambah gitu ya. Di sini basisnya tulis sendiri-sendiri. Sama-sama basis 7, 7 log 2. Bawahnya 7 log 3. 7 log 3 per 7 log 2. Nah, yang ini berapa nilainya? Ini adalah sama-sama basis sama numerusnya pangkatnya ini ya, bilangan pokoknya sama, berarti di sini hasilnya adalah 2. Kemudian 7 log 2 tadi berapa? 7 log 3 juga berapa gitu ya. 7 log 3 hasilnya adalah AB. 7 log 2 tadi sama dengan A, kita substitusi. 7 log 2 adalah A, 7 log 3 adalah AB, 7 log 2 adalah A. Nah, bisa dituliskan seperti ini, atau bisa dibalik juga boleh. Ini sama-sama A,
A-nya saya keluarkan, berarti tinggal B plus 1. Itu hasilnya sama saja. Oke, demikian tadi kita sudah belajar tentang 10 sifat logaritma. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.